Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almasura Kasegi bersama rekan saya Koni Yohanis dan Sarah Ayuhandira akan menjelaskan soal nomor 2 dari latihan time management. Untuk soal nomor 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Koni Yohanis. Pada Koni Yohanis akan dipersilakan. Baik, di soal nomor 1, kita diminta untuk mengubah tabel activity ke network diagram. Nah, jadi kita lihat di kolom predecessor. Kolom predecessor activity mana yang memulai kegiatan untuk memulai kegiatan, yaitu ada di activity A dan activity D. Jadi kita buat di situ A dan durasinya juga. Jadi ada di jalur pertama ada A4 dan jalur kedua ada D5. Selanjutnya kita lihat lagi di kolom predecessor kolom predecessor mana yang menggunakan activity B. Ada activity C dan F. Jadi kita buat lagi C1 dan F6. Selanjutnya kita lihat predecessor mana yang menggunakan activity C dan activity F. Ada di activity yang warna merah itu durasinya ya? Iya, Bu. Yang merah-merah itu durasi dari setiap activity-nya. Oke, terima kasih. Cuman memastikan aja. Jadi teman-teman bisa lihat cara menggambarnya mungkin agak berbeda sedikit sama kelompok sebelumnya, tapi kurang lebih nanti juga hasilnya sama gitu ya. Boleh macam-macam. Selanjutnya, silahkan dilanjutkan. Suaranya kok hilang? Kayaknya di-mute deh. Iya, maaf, Bu. Silahkan dilanjutkan. Selanjutnya ada di kita lihat lagi predecessor C dan F, activity mana yang menggunakan C dan F. Sudah tidak ada lagi, berarti penyelesaian proyeknya sudah selesai, jadi kita langsung buat N. Selanjutnya kita ke jalur kedua. Kita lihat lagi predecessor D itu menggunakan activity E dan activity G, jadi kita buat E8 dan G6. Selanjutnya, kita lihat lagi di predecessor E dan G itu menggunakan activity H. Jadi kita buat H4 dan selanjutnya activity H itu sudah selesai. Jadi langsung kita tarik garis ke N. Selanjutnya di soal nomor 2, kita diminta untuk mencari critical path dan durasi dari critical path tersebut. Kami menggunakan jalur DEH dengan durasi 5, 8, dan 4 dijumlahin dengan sehingga hasilnya 17. Jadi critical path-nya itu di jalur D, DEH, dan jumlah dari durasi critical path-nya itu selama 17 hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu diminta berapa total dari jalur di diagram aktivitas itu. Nah, di sini kalau kita lihat itu ada 4 jalur. Yang pertama ada A, B, C dari start sampai A, B, C sampai finish. Kemudian jalur kedua ada A, B, F sampai finish. Kemudian jalur ketiga ada dari start sampai start D, E, H sampai finish. Kemudian jalur keempat itu ada D, G, H sampai finish. Nah, untuk mengetahui total durationnya itu tuh dijumlahin per jalurnya. Misalnya di jalur ABC, durasi untuk yang aktivitas A itu 4, kemudian B itu 3, kemudian C itu 4, itu dijumlahin hasilnya jadi 11 hari. Jadi untuk jalur ABC pengerjaan proyeknya itu selama 11 hari. Begitu juga untuk jalur-jalur selanjutnya. Nah, tapi kalau menurut kelompok kami Bu, jalur kritis itu berarti jalur dengan pengerjaan yang paling lama, berarti kayak yang paling kritis gitu, paling pengerjaannya paling lama, sehingga kalau bisa cari jalur yang lebih sedikit pengerjaan harinya. Kalau misalnya udah berada di, misalnya kita ngerjain proyek udah di 17 hari, berarti itu udah terlalu lama, udah kelamaan. Jadi itu patokan kita kalau menurut kami ya Bu.
kayak gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alma. Selanjutnya yaitu what is the float or slack for each activity, especially float on the critical path. Jadi dari latihan ini kami mengetahui bahwa slack merupakan kata lain yang digunakan yang memiliki arti sama untuk float. Total float juga merupakan kata lain yang digunakan untuk mewakili kata float. Sesuai PMBOK yang di learning, total float merupakan jumlah waktu aktivitas dapat ditunda tanpa menunda keseluruhan proyek. Jadi di sini kami untuk mengetahui float-nya harus dicari nilai early start, early finish, late start, dan late finish. Jadi untuk early start-nya ada di pojok kiri atas, untuk early finish-nya ada di pojok kanan atas, untuk late start-nya ada di pojok kiri bawah, dan untuk late finish-nya ada di pojok kanan atas, pojok kanan bawah. Kemudian untuk mengetahui nilai ES, EF, late start, dan late finish-nya yaitu menggunakan rumus ES sama dengan 1 ditambah EF of predecessor activity, EF sama dengan early start ditambah durasi dikurang 1, untuk late finish sama dengan late start of successor activity dikurang 1, dan yang terakhir untuk late start sama dengan late finish dikurang durasi ditambah 1. Jadi untuk aktivitas A, early start-nya berawal dari 1 karena di mana kami mengetahui bahwa semua aktivitas akan dimulai pada hari pertama, dan ini menandakan untuk hari pertama untuk seluruh aktivitas yang dimulai, yakni aktivitas A dan aktivitas D. Lalu untuk early finish-nya yaitu nilai hari pertama ditambah atau early start Sarah, ditambah dengan durasi. Alma, maaf tadi Sarah, sekarang Iya, Bu. maaf. Panggilannya apa ya? Alma panggilannya apa? Alma, Bu. Oh iya, Mas Kasogi ya. Ini saya mau minta tolong klarifikasi ya. Soalnya kalau Theodora tadi, kelompoknya Theodora dan Teddy itu setelah start itu mulainya untuk yang early start itu mulainya di angka 0 ya. Kalau yang ini mulainya di angka 1 ya. Kok bisa beda ya? Iya, Bu. Kenapa ya? Jadi berdasarkan sumber yang kami ambil itu menunjukkan bahwa di jalur awal simpul aktivitas pertama setelah simpul aktivitas dimulai adalah aktivitas A dan aktivitas D. Awal-awal aktivitas A akan selalu berawal dari angka 1 karena ini adalah simpul aktivitas awal. Ini menandakan bahwa aktivitas pertama dalam proyek ini dimulai pada hari pertama, Bu. Theodora atau tadi ada yang mau mengklarifikasi kok bisa beda ya? Kalau saya, Bu, buatnya 0 karena early start kan emang 4 hari, Bu. Jadi 4 hari itu kalau 1 udah diambil berarti jadi 3 hari. Kalau dari logis kami gitu sih, Bu. Karena sumber kami dari YouTube, Bu. Kami lihatnya cara pengerjaan juga dari YouTube, Bu. Dan bukunya itu langsung dibuat sumber buku emang manajemen PMBOK, Bu. Startnya Iya. emang rata-rata Izin yang kami menambahkan, nonton Bu. 0, Bu. Ya, Mungkin silakan. ini dari sudut pandang aja, Bu, mungkin Bu. Kalau kami kan dari pengerjaan yang ke 0 gitu, Bu, maksudnya. Kalau di sini kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat gitu, Bu. Jadi sebenarnya sama aja sih HLD-nya dari segi hasilnya juga, Bu. Cuma mungkin sudut pandang ngambil waktunya berbeda gitu, Bu. Iya, betul tadi. Jadi emang ini ceritanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat gitu kan ya. Selesai hari keempat, lanjut ke kalau misalnya aktivitas A nih, hari keempat selesai, kemudian aktivitas B dimulai di hari kelima, hari keenam, hari ketujuh gitu ya. Jadi 3 hari durasinya. Hanya saja kalau tadi di kelompoknya Theodora dan Teddy itu menuliskannya
dengan angka mulai dari hari pertamanya itu dibuat dari angka 0 ya. Jadi mulai dari hari ke 0 gitu ya, pertama gitu kan. 0, 1, 2, 3, 4 hari. Kemudian di hari selanjutnya itu hari keempatnya masih dihitung tuh. Jadi masih sama gitu ya. Terus tambahin 3 hari. Jadi 4 tambah 3, 7. Jadi tetap akhirnya tetap sama. Cuman angka depannya yang beda gitu ya. Tapi sebetulnya konsepnya sama, bahwa itu ceritanya pada hari itu, hari pertama proyek dimulai gitu ya. Entah itu disebutnya hari pertama atau itu disebutnya hari 0 gitu. Tapi sebetulnya itu sama. Bahwa itu sama-sama 4 hari. Betul tadi. Tadi lagi bagus sinyalnya, kok menunjukkan wajah, biasanya nggak bisa nunjukin wajah. Kan udah dapat itu Pak, paket data. Jadi teman-teman jangan bingung ya, kok bisa beda gitu, jangan bingung. Tapi yang sebetulnya secara standar ya, secara standar itu yang digunakan oleh PMBOK itu sebetulnya yang ini tadi dan Theodora. Yang mulainya dari menyebutnya dengan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat gitu. Bukan hari ke-0 kalau di standarnya PMBOK ya. Kalau yang lain memang ada beberapa standar dari selain standarnya PMA itu mereka punya standar yang berbeda untuk cara penulisannya. Tapi kalau standarnya PMBOK ini yang digunakan. Saya harap teman-teman menggunakan yang ini aja ya. Karena kalau soal-soal saya pakainya yang ini. Gitu. Ini menarik sekali ya, jangan sampai salah. Kemudian tadi Sarah sempat menyebutkan kalau menurut kita sih critical path itu harusnya bisa dikecilkan lagi gitu ya supaya lebih cepat. Tadi gimana Sarah? Bisa diulang lagi tentang jalur kritisnya supaya kita semua paham konsep dasarnya dari jalur kritis yang tadi Sarah sebutkan. Oh iya Bu, jadi kalau jalur kritis itu jalur dengan pengerjaan proyek paling lama. Jadi kalau proyeknya itu dikerjainnya udah 17 hari, berarti itu udah di masa kritis dan melebihi dan bisa nanti lebih dari patokan yang seharusnya. Kalau misalnya kita nggak mau terlalu lama, kita pilih jalur yang lain yang mungkin bisa 11 hari, 10 hari, dan lebih rendahnya. Tapi gitu. Mungkin bisa nggak ya dengan 11 hari proyek ini selesai? Tidak. Oh, bagus sekali. Ini siapa yang jawab nih? Muhammad Sabirin, Bu. Sabirin. Kenapa tidak bisa, Sabirin? Kalau menurut saya kan dari proyek-proyek tersebut sudah memiliki jalurnya masing-masing, Bu. Dan dengan adanya jalur kritis yang memiliki durasi yang paling lama, tentu saja seluruh proyeknya harus mengikuti jalur kritis. Coba dilihat lagi ke atas deh. Yang tadi ada 4 jalurnya dan jumlahnya. Nah, coba yang ini. Jadi gimana coba tadi Sabirin? Ini jarang-jarang loh Sabirin komentar nih. Biasanya adem ayem. Gimana? Kalau menurut saya sih, Bu. Iya, nggak apa-apa. Di sini kan dari keseluruhan kegiatan ini kan dari satu proyek yang sama gitu, Bu. Betul. Jadi dari seluruh kegiatan ini nggak harus untuk menyelesaikan satu proyek ini harus melewati seluruh kegiatan. Betul. Harus semuanya selesai ya. Semua jalur, semua aktivitas harus selesai. Iya, makanya di sini dibuat jalur kritis untuk mengetahui berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek ini, Bu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, jadi kita tidak bisa memilih, oh berarti supaya proyek selesai saya ambil 11 hari aja gitu ya. Saya nggak bisa milih yang 11 hari, saya milihnya yang paling memungkinkan, yaitu yang 17 hari. Yang kira-kira semua proyek, semua aktivitas sudah selesai gitu ya. Iya, Bu. Kemudian kalau misalnya suatu ketika, saya sebagai pemilik dana ya, sponsor proyek, saya bilang 17 hari kelamaan, saya pengennya lebih cepat lagi dong, bisa nggak? Tolong dicepetin gitu. Tolong dicepetin ini proyeknya supaya cuma 15 hari deh gitu. Maka apa yang saya lakukan?
Tidak bisa, Bu. Harus 17 hari, nggak bisa. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, apa yang teman-teman lakukan? Kalau misalnya saya sebagai sponsor proyek, ya udah saya nggak bisa, saya minta supaya ini 15 hari deh. Saya tahu teman-teman bisanya 17 hari. Karena jalur kritisnya itu kan, karena semuanya, semua proyek, semua aktivitas baru bisa selesai setelah 17 hari. Nah, saya mintanya supaya jadi 15 hari. Apa yang harus, gimana caranya kira-kira? Bisa nggak teman-teman? Sebagai manajer proyek. Ibu, kalau Ya, menurut Alma, kayaknya bisa. heeh. Soalnya kan ada dari awal ada 4 jalur, itu jalur ABC, ABF, DEH, sama DGH. Sedangkan jalur kritis itu yang paling memungkinkan tanpa ada penundaan itu DEH. Tapi secara PMBOK, total flood itu sama sekali tidak mengganggu keseluruhan proyek, sehingga walaupun kita menggunakan jalur DGH dengan total flood di masing-masing DGH ada aktivitas D 0, aktivitas G 2, dan H 0. Jadi floodnya cuma ada 2 dan itu jumlah waktu aktivitas yang dapat ditunda cuma 2 tanpa menunda keseluruhan proyek lainnya, Bu. Jadi jalur DGH ini bisa dipakai untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi maksudnya bisa 15 hari. Bisa, Bu. Bisa ya? Iya. Walaupun jalur kritisnya sampai 17. Ini beneran bisa nih. Bisa, Bu, soalnya kalau dari yang kami baca itu Jadi total saya pakainya, artinya saya cuma menyelesaikan DGH. Saya tidak bisa menyelesaikan DEH dong berarti. Bisa. Izin Bu menambah. Ya, Ini gimana? pendapat. Boleh. Menurut saya bisa Bu dipercepat, tapi ya harus pasti menambah sumber daya, menambah biaya, dan nambah risiko juga, Bu. Nah, Karena kan betul. bukan nggak semuanya cuma butuh tambahan biaya, juga pekerjaan yang butuh waktu, Bu. Seperti itu, Bu. Betul. Bu, bisa, Bu. Jadi 15 hari, asal ada PT-nya. Kenapa? Soalnya saya harus nambahin orang buat lembur gitu ya. Ya enggak? Supaya saya nih punya nih aktivitas jalur kritis, yaitu DEH. DEH ini D-nya 5 hari, E-nya 8 hari, H-nya 4 hari. Saya bisa membuat ini jadi lebih cepat dengan cara saya tambahin orang nih, misalnya di aktivitas E. Saya tambahin orang lebih banyak di situ, resource-nya saya lebih banyakin, sehingga yang sebelumnya 8 hari bisa jadi 6 hari, sehingga bisa sama dengan yang DGH, sama-sama 15 hari. Kebayang nggak maksud saya? Nah, jadi fungsinya jalur kritis itu apa sih? Supaya teman-teman bisa tahu kalau teman-teman harus mempercepat proyek, di mana titik-titik mana, jalur mana, aktivitas mana yang itu akan jadi bottleneck untuk kegiatan. Ya. Yang mana kalau misalnya kita memperhatikan yang lainnya, aktivitas lainnya, kalau misalnya saya nambahin orangnya di aktivitas A, B, C, mungkin nggak akan ngaruh. Kenapa? Karena tetap aja bakal 17 harinya di bagian DEH, karena itu yang paling lama gitu. Tapi kalau misalnya saya sponsor proyek butuh lebih cepat, maka konsekuensinya adalah saya bisa nambah resources, tapi di jalur ini aja. Kenapa? Karena ini yang sangat mempengaruhi apakah saya bisa memperpendek waktu proyek atau tidak. Sampai sini ada yang bingung nggak ya? Kenapa kita Paham, Bu, bicara paham. jalur kritis? Ya,